Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasfiandi Karasendria. Saya merupakan mahasiswa manufaktur 8Ki dengan NIM 19.024.11.020. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang Total Productive Maintenance atau biasa disebut dengan TPM. Jadi saya akan membahas tentang pertama pengenalan TPM, kemudian pilar-pilar TPM, kemudian manfaat TPM, langkah implementasi TPM, kemudian tantangan implementasi dari TPM itu tersendiri, dan kesimpulan. Nah, pengenalan TPM. TPM atau biasa disebut dengan Total Productive Maintenance adalah suatu pendekatan sistematis dalam memelihara dan meningkatkan kinerja peralatan produksi dengan melibatkan seluruh karyawan di dalam perusahaan. Nah, tujuan dari TPM ini adalah untuk mencapai zero defect breakdown, zero defect, zero accident, sehingga dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keuntungan perusahaan. Kemudian, TPM terdiri dari 8 pilar utama yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh karyawan di perusahaan. Pertama itu ada autonomous maintenance, yaitu pemeliharaan mandiri oleh operator mesin. Kemudian ada focus improvement, yaitu perbaikan yang dilakukan secara tim untuk meningkatkan kinerja mesin. Kemudian ada planned maintenance, yaitu pemeliharaan yang direncanakan secara terstruktur. Kemudian juga ada quality maintenance, atau yaitu pemeliharaan yang berfokus pada mencegah terjadinya cacat produk. Training education, yaitu pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan. Kemudian juga dalam pilar tersebut ada safety, health, environment, yaitu aspek keselamatan, kesehatan, dan lingkungan kerja yang harus diperhatikan oleh seluruh karyawan. Kemudian juga ada Office TPM, yaitu aplikasi TPM pada proses administrasi dan manajemen. Kemudian juga ada Development Management, yaitu tindakan pencegahan dari awal agar tidak terjadi kerusakan pada mesin. Kemudian, apa sih manfaat dari TPM itu? Jadi, implementasi TPM dapat memberikan banyak manfaat bagi perusahaan, yaitu diantaranya satu, menurunkan biaya pemeliharaan dan perbaikan mesin. Kedua, meningkatkan efisiensi produksi dan kualitas produk. Ketiga, mengurangi waktu persiapan dan penghentian mesin maksud saya. Kemudian nomor 4, meningkatkan motivasi dan partisipasi karyawan dalam proses produksi. Kemudian meningkatkan keamanan dan kesehatan kerja. Keenam, meningkatkan citra perusahaan di mata pelanggan dan investor. Ketujuh, meningkatkan keuntungan perusahaan. Kemudian terdapat langkah-langkah implementasi TPM. Jadi, implementasi TPM itu memerlukan langkah-langkah yang sistematis dan terstruktur. Antara lain, satu, menetapkan visi dan tujuan implementasi TPM. Kedua, melakukan evaluasi kondisi mesin dan menentukan prioritas perbaikan. Ketiga, melakukan pelatihan dan pendidikan untuk seluruh karyawan. Keempat, mengembangkan sistem dokumentasi dan pelaporan. Kelima, memulai implementasi pilar-pilar TPM secara bertahap. Keenam, melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Ketujuh, meningkatkan partisipasi dan komunikasi antar karyawan. Kedelapan, menjaga kesinambungan dan memperluas implementasi TPM ke seluruh area. Kemudian untuk mengatasi implementasi itu terdapat tantangan ya. Tantangan TPM tidak selalu mudah dan dapat menghadapi beberapa tantangan. Di antaranya adalah keterbatasan sumber daya dan anggaran, kemudian kurangnya pemahaman dan dukungan dari karyawan dan manajemen, kemudian kesulitan dalam menentukan prioritas perbaikan dan pengukuran kinerja. Keempat, resistensi terhadap perubahan dan perbaikan. Kelima, tidak ada komunikasi yang efektif antara karyawan dan manajemen. Nah,
dari semua itu kita dapat mengambil kesimpulan dari TPM bahwa TPM itu merupakan suatu pendekatan sistematis dalam memelihara dan meningkatkan kinerja peralatan produksi dengan melibatkan seluruh karyawan di dalam perusahaan. Nah, terus juga TPM ini terdapat 8 pilar utama yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh karyawan. Implementasi TPM juga dapat memberikan banyak manfaat bagi perusahaan, namun juga menghadapi beberapa tantangan yang harus diatasi dengan komitmen dan partisipasi dari seluruh karyawan. Dalam implementasi TPM, perusahaan harus memiliki langkah-langkah yang sistematis dan terstruktur, serta komunikasi yang efektif antara karyawan dan manajemen. Dengan implementasi TPM yang baik, perusahaan dapat mencapai zero breakdown, zero defect, zero accident, sehingga dapat meningkatkan produktivitas efisien dan keuntungan bagi perusahaan. Nah, ini merupakan kutipan dari Shigeo Shingo, atau biasa dikenal dengan ahli manajemen dan insinyur industri Jepang yang terkenal atas penemuannya atas pengembangan konsep-konsep tentang lean manufacturing dan total productive maintenance atau biasa disebut dengan TPM. Beliau berkata, in TPM, maintenance is everyone's responsibility and every operator is a maintenance person. Atau dalam bahasa Indonesia adalah, dalam TPM, pemeliharaan adalah tanggung jawab semua orang, dan setiap operator adalah seorang pemeliharaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.